Sayangi air untuk masa depanmu. Jaga lautan Kan ku hidup di sana. Lindungi sungai Nadia darahku. Menangkap ikan dengan cara tradisional mempunyai kelemahan, tetapi kelemahan itulah yang menjadikannya kelebihan. Karena habitat dan populasi ikan tidak terganggu. Jaga selalu habitatnya. Aku manfaatkan ikan karena aku manusia ikan. Deni manusia Oh ya, ikan. namaku Denny. Aku menguasai berbagai macam cara menangkap ikan. Karena itu, teman-teman memanggilku Denny, manusia ikan. Deni manusia ikan. Halo sahabat ikan, apa kabar? Udah kemana ya Kak Denny pagi ini? Oh, rupanya Kak Denny hendak menyambangi mercusuar. Dedek, lihat gak menara yang di belakang kakak itu namanya apa? Nah, itu namanya mercusuar. Pada zaman dulu belum ada teknologi yang namanya GPS untuk menunjuk arah. Nah, cara kerja mercusuar ini, dia mengeluarkan cahaya-cahaya sebagai penunjuk arah para pelaut. Nah, jadi para pelaut itu melihat cahaya itu untuk arah pulang agar tidak tersesat. Mau lihat gak isi dari mercusuar itu seperti apa? Ayo, bareng Kak Denny kita lihat isinya. Ya. Sahabat ikan, pernah ke mercusuar belum? Nah, bagi kalian yang belum pernah, di episode kali ini, Kak Denny mau memberikan sedikit pengetahuan tentang mercusuar. Mercusuar ini merupakan mercusuar untuk para nelayan di Kecamatan Anyer dan sekitarnya. Mercusuar adalah menara dengan sumber cahaya di puncaknya untuk membantu navigasi kapal laut. Habis keliling-keliling Pak, kemarin-kemarin Oh iya. baru-baru sempat lagi saya melihat ini. Oh iya lama ini saya ini nggak temu-temu lagi. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah baik ya. Pak ini Mercusuar yang menjulang tinggi di tanah Anyer sekarang ini merupakan jejak peninggalannya yang kedua. Didirikannya kapan? Kalau Indonesia yang ini saya termasuknya masih saya yang kedua. Yang pertama kan bangunan Portugis yang ada di belah sana itu. Oh di sana ada. Ya, bekas Krakatau kena zona apa itu Krakatau yang dulu meletus. Oh bekas Gunung Krakatau yang meletus. Jadi itu rubuh. Jadi setelah itu rubuh kan Belanda masih menjajah kita. Iya. Jadi 2 tahun berikutnya ini menara didirikan. Tinggi banget Pak. Ya lumayan. Ini kira-kira tingginya ini berapa Pak? Kalau tingginya sih sekitar 60-an meter. 60-an. Terdiri dari 17 lantai, anak tangga sekitar 297. 297, nyaris 300 ya Pak ya? Iya. Kalau jalan kaki lumayan. Pak Itno, sang penjaga mercusuar ini memiliki tugas yang cukup berat, yakni menjaga dan memberikan sinyal keselamatan yang ditembakkan melalui sinar cahaya yang dinyalakan tiap pukul 6 sore hingga pagi. Cara kerja atau fungsi mercusuar ini seperti apa Pak? Kita itu hanya mengeluarkan sinyal, istilahnya cuman sinyal ini berupa sinar. Berupa sinar Pak? Iya, jadi itu ada Morse, huruf Morse. Jadi apa? Orang-orang kapal itu, mualim kapal, komandan kapal itu yang tahu gitu. Oh begitu. Iya. Biasanya lampu itu kan kalau pada siang hari nggak terlalu terlihat Pak. Memang kalau siang kita nggak digunakan itu, Oh cuma digunakan begitu. khusus malam. Khusus malam biasa dinyalakannya pada pukul berapa? Jam 6 sampai ya pokoknya jam 6 sampai cuaca gelap. Pak Itno, tugasmu sungguh mulia sekali, menjaga keselamatan para nakoda dan ABK-nya. Asik! Sahabat ikan tahu nggak kalau mercusuar ini dibangun pada masa Raja Willem III loh, sekitar tahun 1885. Bangunan ini tersusun atas lempengan-lempengan baja. Isinya seperti apa sih Pak? Oh, kalau isinya ya biasa lah besi beton yang dicetak ini. Kalau ini tersediaan gitu. Kalau kita bisa mengunjungin, tengok-tengok ya silahkan. Temenin saya masuk jalan-jalan ya Pak? Boleh. Pak. Pak, ini fungsi ruangan ini apa nih Pak? Ini selain untuk tiang tengah atau tiang penyangga tengahnya, Oh, tiang jadi berfungsi ganda. Jadi untuk menaikkan barang-barang kalau di atas 20 kilo ke atas itu di sini, jadi ditaruh dikerek kayak timba begitu. Oh, semacam kayak katrol, iya. Gondola gitu Pak? Tepat di tengah menara ini terdapat rongga berbentuk silinder yang tinggi menjulang ke atas yang biasa digunakan untuk menarik beban berat dengan menggunakan katrol dari bawah. Silakan ayo.
Ya kayak anak tangga ya. Berat beban yang biasa ditarik katrol dari bawah sekitar 20 kg. Sehingga beban yang berat dirasa ringan. Yuk Kak Denny, kita mulai penjelajahan kali ini. Mercusuar Anyer dikenal juga sebagai titik 0 km. Jalan Raya Pos Anyer hingga Panarukan yang terkenal itu loh. Peristiwa yang berhasil direkam lewat tulisan tangan karya Pramudia Anantatur itu dibuat atas perintah Gubernur Jenderal Dendels sepanjang kurang lebih 1000 km. Proses pembuatan jalan ini hanya dipekerjakan dalam waktu 1 tahun dengan mengorbankan ribuan rakyat Banten yang dijadikan pekerja paksa. Sungguh tidak berani membayangkan peristiwa yang memilukan itu. Wah, Kak Denny sepertinya sudah terengah-engah tuh. Kasihan Kak Denny, capek ya Kak? Sekarang kita sudah berada di lantai 13. Tuh lihat, ada tali. Tali itu yang digunakan sebagai penggerak katrol beban berat dari bawah tadi. Yuk kita lanjut lagi. Kita tapaki satu demi satu anak tangga hingga tak terasa sudah sampai di atas. Nah, sahabat ikan, Kak Denny udah nyampe di lantai 17. Kakak udah melewati kurang lebih sekitar 290 anak tangga. Nah, kenapa para pelaut bisa melihat tanda-tanda yang dikeluarkan oleh mercusuar ini? Tuh, kita lihat tuh. Kita bisa melihat seluruh laut dari ujung sana sampai ujung sana. Gimana perahu aja nggak bisa melihat. Wah, kalian lihat deh, tinggi banget. Serem. Serem, tapi puas banget. Udah bisa jalan kaki naik melewati 17 lantai mercusuar ini. Udaranya adem sekali. Sahabat ikan, coba tengok sini deh. Pemandangan dari sini indah ya. Hamparan air laut yang biru, pohon-pohon kelapa yang melambai manja merayu. Sungguh cantik sekali kebesaran Tuhan. Di sebelah kanan, kita bisa melihat hijaunya pohon-pohon yang rimbun. Sementara di kiri, telah disuguhkan lautan lepas. Puas rasanya. Nah, sahabat ikan, lihat nih lampu pemancar sinarnya. Tuh, lihat lensa kaca-kacanya nih. Nah, sahabat ikan, sekarang Kak Denny sudah berada di lantai paling atas. Tempat ini dikuasai oleh lampu raksasa. Karena lampu ini merupakan lampu yang mampu mengeluarkan sinyal-sinyal sandi Morse yang menjadi patokan bagi kapal-kapal yang berlayar atau melintas di malam hari. Lampu suar dengan penutup setengah bola ini dapat berputar 360 derajat loh. Maka tak heran lampu ini amat dirawat oleh para penjaga di sini. Iya. Saya nggak bisa nganterin ke bawah ini. Saya bapak lagi mau beres-beresin ini. Ada kabel-kabel yang perlu masuk taruh ke kanal setrum. Oh, ya udah nggak apa-apa, Pak. Saya turun sendiri aja. Oh iya. Sekali lagi makasih ya, Pak. Sama-sama. Saya pamit dulu. Yuk. Sampai jumpa. Demi manusia ikan. Demi manusia ikan. Umpim palaihim ngambreng. Wah, ternyata tak jauh dari mercusuar pun ada keceriaan di sana. Ada teman-teman yang sedang main bola. Oh, rupanya mereka sedang main tangkap tendang bola. Ayo dong, tangkap bolanya. Bermain bola di pantai memang seru, apalagi panas-panas begini. Woi, apa? Kamu yang kasar, Dek? Enggak apa-apa tuh. Akan kita main bola kasar. Ayo kita main aja. Ayo. Woi, apa di sini, woi? Eko, ayo bolanya dioper ke Asep.